Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah dengan NIM 1870570. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B Universitas Pancasakti. Di sini saya mendapatkan tugas proyek UTS yaitu dari mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak M. Rifki dengan materi Sejarah Kecerdasan Buatan. Yang pertama yaitu adalah istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956, tetapi AI telah menjadi kian populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Riset AI awal pada tahun 1950-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan AS menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar, misalnya Defense Advanced Research Project Agency atau bisa disingkat DARPA menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003, jauh sebelum Siri, Alexa atau Cortana diberi nama. Pekerjaan awal ini membuka jalan bagi otomatisa dari penalaran formal yang kita lihat dari komputer saat ini, termasuk sistem pendukung keputusan dari sistem pencarian pintar yang dapat dirancang untuk melengkapi serta meningkatkan kemampuan manusia. Pada tahun 1950-an sampai 1970-an yaitu mengeluarkan jaringan neural, dan tahun selanjutnya 1980-an sampai 2010-an yaitu pembelajaran mesin. Yang terakhir masa kini pembelajaran mendalam. Mengapa kecerdasan buatan penting? AI mengautomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data, tetapi AI berbeda dengan automasi robotik yang digerakkan oleh perangkat keras. Alih-alih mengautomasi tugas manual, AI melakukan tugas-tugas yang sering, bervolume tinggi, berkomputerisasi dengan andal, dan tanpa mengalami kelelahan. Untuk jenis automasi ini, penyelidikan manusia masih penting untuk mengatur sistem dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Yang kedua yaitu AI menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang ada. Di sebagian besar kasus AI tidak dijual sebagai aplikasi individu, akan tetapi produk yang sudah digunakan akan ditingkatkan dengan kemampuan AI, mirip seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada generasi baru produk Apple. Automasi, platform percakapan, bot, dan mesin pintar dapat dikombinasikan dengan sejumlah besar data untuk meningkatkan banyak teknologi di rumah dan di tempat kerja, mulai dari intelijen, keamanan, hingga analisis investasi. Yang ketiga, AI beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif guna memungkinkan data melakukan pemrograman. AI menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memperoleh keterampilan. Algoritma menjadi pengklarifikasi atau predikator, jadi sama seperti algoritma yang dapat mengajarkan dirinya seperti cara bermain catur. AI dapat mengajarkan sendiri produk apa yang akan direkomendasikan berikut secara online, dan model-model beradaptasi saat memberikan data baru. Propagasi belakang merupakan teknik AI yang memungkinkan model untuk beradaptasi melalui pelatihan dan data yang ditambahkan saat jawaban pertama tidak terlalu tepat. Yang keempat, AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Membangun sistem deteksi penipuan dengan 5 lapisan tersembunyi hampir mustahil pada beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang dengan kekuatan komputer yang luar biasa dan big data, perlu adanya banyak data untuk melatih model pembelajaran mendalam karena model tersebut belajar langsung dari data. Semakin banyak data yang diumpan kepada model, semakin akurat model tersebut.
kelima, AI mencapai keakuratan mengagumkan melalui jaringan neural mendalam yang sebelumnya tidak dimungkinkan. Misalnya interaksi dengan Alexa, Google Search, dan Google Foto. Semuanya didasarkan pada pembelajaran yang mendalam, dan ketiganya terus menjadi semakin akurat karena kita semakin sering menggunakannya. Di bidang medis, teknik AI dari pembelajaran mendalam, klarifikasi citra, dan pengenalan objek sekarang dapat digunakan untuk menentukan kanker pada MRI yang akurasi yang sama seperti ahli radiologi yang terlatih. Yang keenam, AI memanfaatkan sebagian besar data jika algoritma merupakan pembelajaran mandiri. Data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual karena peran data kini semakin penting dari sebelumnya. Data dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, bagaimana kecerdasan buatan digunakan? Seperti industri memiliki permintaan yang tinggi akan kemampuan AI, khususnya sistem penjawaban pertanyaan yang dapat digunakan untuk bantuan hukum, pencarian paten, pemberitahuan risiko, dan penelitian medis. Penggunaan lain AI mencakup yang pertama, layanan kesehatan, yang kedua, manufaktur, yang ketiga, retail, yang keempat, perbankan, yang kelima, pembelajaran. Contoh kecerdasan buatan. Penerapan intelligent tutoring system dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, apakah intelligent tutoring system atau ITS itu kebutuhan akan penggunaan kecerdasan buatan semakin meningkat seiring dengan besarnya manfaat yang didapatkan. Intelligent tutoring system merupakan satu tipe dari sistem kecerdasan buatan yang menangani masalah pembelajaran atau pelatihan. Keuntungan utama digunakan ITS ini dibandingkan dengan metode yang sering digunakan adalah terciptanya suatu pembelajaran yang lebih efektif. Dalam hal ini, penggunaan dituntut tidak hanya memberikan jawaban-jawaban yang permasalahan dengan benar saja, namun dengan efektif pula sesuai dengan solusi optimal yang diciptakan oleh sistem kecerdasan buatan yang ada, sehingga akan membantu user di dalam pembelajaran masalah dengan sangat baik. ITS yang mana di dalam memuat sesuatu metode dari sistem kecerdasan buatan dan akan menghasilkan suatu solusi yang optimal dari permasalahan yang ada. Berdasarkan solusi optimal tersebut, jawaban langkah-langkah yang tepat diinputkan akan dibandingkan. Kemudian dengan menggunakan algoritma yang ada akan dihasilkan suatu keluaran apakah jawaban yang input sudah efektif atau masih belum. ITS juga memberikan suatu keluaran berupa evaluasi dari pembelajaran yang dilakukan oleh pengguna, di mana acuan yang didapatkan diperoleh pada saat penggunaan melakukan uji coba. Konsep ITS tidak hanya menggunakan untuk menyelesaikan masalah saja, namun juga berguna sebagai suatu sistem yang memberikan evaluasi atau saran kepada pengguna di dalam menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. ITS dapat menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang ada. Pada implementasinya, pemilihan metode pembelajaran akan mempengaruhi jenis teknologi apa yang nantinya digunakan pada ITS tersebut. ITS memiliki begitu banyak efektivitas bagi para pelajar, terutama dalam mengenal dan membiasakan diri dengan dunia teknologi dan alat pembelajaran yang modern. Tetapi sepertinya metode ini belum cocok untuk diterapkan di Indonesia karena ITS tentunya hanya dapat disediakan oleh sekolah-sekolah yang elit. Di Indonesia, agar seluruh pelajar di Indonesia tidak akan canggung lagi saat berhadapan dengan teknologi, khususnya komputer, di masa-masa yang akan datang, sebenarnya ini adalah tanggungan pemerintah untuk mengajukan pendidikan dengan pengetahuan umum para generasi muda di Indonesia. Semoga di masa-masa yang akan datang, pemerintah sudah sanggup untuk menyediakan program ini untuk seluruh sekolah di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.